Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Namaku Jalfa. Usia 27 tahun, seorang ibu tunggal dari kampung kecil di Brebes, Jawa Tengah. Hidupku tidak pernah mudah, tapi aku tidak pernah berhenti berusaha. Setelah suamiku meninggal dalam kecelakaan 2 tahun lalu, aku harus berjuang sendirian membesarkan Ryan, anakku yang masih berusia 5 tahun. Aku memutuskan jadi TKW ke Dubai. Bukan karena ingin kaya, tapi karena sudah tidak punya pilihan lain. Warisan rumah dari orang tua sudah habis tergadai, dan Ryan butuh biaya sekolah, makan, bahkan biaya berobat karena paru-parunya lemah sejak lahir. Hari pertama aku menginjakkan kaki di Dubai, panasnya bukan main. Tapi bukan itu yang membuatku lelah. Yang membuatku tercekat adalah ketika di mobil penjemputan, sopir agensi menyerahkan 1 lembar kontrak kerja dan berkata dengan datar, "Majikan kamu orang penting, disiplin dan keras." Namanya Tuan Imran Al-Malik. Usianya sekitar akhir 40-an. Perawakannya tinggi, gagah, dan dingin. Wajahnya tampan, tapi seperti tidak pernah tersenyum. Rumahnya besar sekali, seperti istana mini dengan banyak penjaga. Tapi anehnya, tidak ada satupun anggota keluarga lain di sana. Hanya dia dan 1 asisten pribadinya, Hamzah. Hari-hariku penuh dengan rutinitas yang nyaris tanpa suara. Aku membersihkan rumah besar itu, menyiapkan makanan, menyiram bunga-bunga yang tidak pernah disentuh. Tuan Imran hampir tak pernah bicara, kecuali kalau memintaku membuatkan teh mint di sore hari. Tapi hari ketiga, ada kejadian tak biasa. Saat aku masuk ke ruang perpustakaan untuk membersihkan, Tuan Imran berdiri di jendela, menatap langit senja. Dia tidak menoleh, tapi tiba-tiba berkata lirih, "Kau dari Indonesia, ya?" Aku kaget. Bukan karena dia bicara, tapi karena nada suaranya terdengar rapuh, seperti menyimpan luka yang dalam. "Iya, Tuan," jawabku pelan. Dia mengangguk pelan, lalu diam. Tapi entah kenapa, suasana di ruangan itu berubah. Rasanya seperti akan ada banyak hal yang terjadi setelah ini. Dan aku belum tahu bahwa sejak hari itu, hidupku akan berubah selamanya. Sore itu, setelah pertemuan singkat di ruang perpustakaan, pikiranku terus memutar perkataan Tuan Imran yang lirih dan dalam. Tapi belum sempat aku mengerti apa maksudnya, 1 kabar mengejutkan datang dari kampung. Pukul 11 malam waktu Dubai, ponsel kecil pemberian agensi berbunyi keras. Nomor yang muncul di layar, tetanggaku, Bu Nani. "Jalfa." Ryan dilarikan ke rumah sakit. "Nak, napasnya sesak lagi, dokter bilang butuh tindakan cepat." Suara Bu Nani terdengar terbata, seperti berusaha menyembunyikan tangis. Aku langsung terduduk lemas di lantai dapur. Badanku gemetar. Allahu Akbar. "Ya Allah, gimana keadaannya sekarang, Bu?" "Masih di UGD. Tapi, katanya butuh oksigen intensif dan rawat inap khusus. Biayanya mahal. Zalfa, kami semua sudah patungan, tapi belum cukup." Aku menutup mulutku. Air mataku jatuh satu persatu tanpa suara. Aku tahu kondisi Ryan. Anak itu punya paru-paru lemah sejak bayi. Dan sekarang aku di sini, jauh darinya, bahkan belum bisa kirim uang sepeser pun karena gaji pertama belum cair. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di pojok dapur, memeluk lututku sambil sesekali menatap langit-langit. Jantungku sesak. Rasanya ingin pulang, tapi aku tahu itu tidak mungkin. Esok harinya, aku memberanikan diri mendatangi Tuan Imran. Ini pertama kalinya aku bicara tanpa diminta. Tanganku gemetar saat mengetuk pintu ruang kerjanya. Ia menoleh, memandangku lama. "Ada apa?" Aku menunduk dalam-dalam. "Maafkan saya, Tuan, anak saya di kampung, dia sakit. Sangat parah. Dan saya tidak punya biaya." Dia tidak langsung menjawab, justru memejamkan mata sejenak. Lalu berkata, pelan, sangat pelan, "Berapa yang kau butuhkan?" Aku tercekat. 10 juta rupiah saja, Tuan, untuk biaya awal rumah sakit. Saya janji akan bayar dari gaji saya nanti." Tuan Imran menatapku dengan sorot mata yang berbeda. Dalam, seperti melihat sesuatu yang lebih dari sekadar diriku. "Baik," ujarnya akhirnya.
Tapi aku ingin kau datang lagi malam ini. Sendiri. Ada hal yang ingin kubicarakan. Aku mengangguk pelan. Tapi jujur, jantungku berdetak tidak karuan. Aku tidak tahu, tawaran macam apa yang akan kubawa pulang malam ini. Dan aku tak pernah membayangkan, keputusan malam itu akan mengikat hidupku dengan takdir yang tak bisa kuhindari. Aku kembali ke ruang kerja Tuan Imran malam itu, tepat pukul 8. Langkahku terasa berat, seolah seluruh tubuh menolak maju, tapi wajah Rayyan yang terbaring lemah di rumah sakit membayang kuat di benakku. Saat pintu kubuka pelan, ia sudah duduk di sofa panjang, dengan secangkir kopi di meja marmer di depannya. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar bunyi jarum jam dan desiran AC. Aku tidak suka berputar-putar, katanya langsung, menatap mataku tanpa berkedip. Aku tahu keadaanmu, aku tahu kau ibu yang sedang berjuang, dan aku ingin membantumu. Aku hanya mengangguk kecil. Aku tak bisa bicara. Tuan Imran berdiri pelan, berjalan mendekat ke arah jendela, membelakangi cahaya. Tapi aku punya syarat. Bukan pinjaman. Bukan juga hutang. Aku ingin menikahimu, secara siri. Tanpa kontrak. Tanpa ikatan keluarga. Tanpa publikasi. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menelan ludah. Menikah? Dengan saya, Tuan? Dia mengangguk tanpa menoleh. Aku tidak butuh istri dalam artian umum. Aku hanya ingin seseorang yang bisa menemaniku di waktu yang tidak lama lagi. Suaranya bergetar di bagian akhir kalimat itu. Aku terpaku. Tak tahu harus bicara apa. Aku akan bayarkan semua biaya pengobatan anakmu. Aku akan kirim uang bulanan ke keluargamu. Tapi kau harus bersedia, malam ini. Air mataku jatuh. Ini bukan hal yang pernah kupikirkan seumur hidupku. Menikah dengan seorang pria yang hampir tidak kukenal, hanya demi menyelamatkan anakku. Aku pulang ke kamar dengan dada bergemuruh. Malam itu aku sujud paling lama dalam hidupku. Sujud yang penuh air mata. Memohon pada Allah agar memberi petunjuk. Dan saat azan subuh berkumandang dari kejauhan, aku sudah tahu jawabanku. Aku akan menerimanya. Bukan karena aku haus harta, tapi karena aku tak sanggup melihat anakku meregang nyawa hanya karena aku tak bisa memilih jalan sulit ini. Aku pasrah. Mungkin inilah ujian terbesar dalam hidupku. Pagi itu, aku menghadap Tuan Imran dengan mata bengkak dan langkah pelan. Ia hanya menatapku dari balik meja kerja, lalu mengangguk. Tak ada kata-kata, tak ada senyum. Hanya sorot mata dalam yang seolah mengerti betapa dalam luka yang sedang kuusung. Persiapan akan dilakukan malam ini. Nikah siri. Hanya aku, kau, dan saksi, ucapnya tegas. Sore harinya, 2 orang laki-laki berjubah datang ke rumah besar itu. Salah satunya mengenalkan diri sebagai imam lokal, dan satunya lagi asisten pengurus hukum keluarga di kawasan tersebut. Aku hanya mengenakan gamis putih sederhana dan kerudung polos. Tidak ada make up, tidak ada bunga, tidak ada tawa bahagia. Yang ada hanya dada sesak dan tangan yang terus gemetar di atas sajadah. Tuan Imran duduk bersila di depanku. Suaranya tegas saat mengucap ijab kabul dalam bahasa Arab. Mulutku hampir tak sanggup mengucap, kabiltu nikahahu, karena lidahku terasa keluh. Tapi saat kalimat itu keluar, air mata mengalir begitu saja. Selesai semua proses, imam itu pamit dengan santun. Tak lama kemudian, ruangan kembali sunyi. Hanya aku dan dia, suami dan istri. Tapi entah mengapa, udara di antara kami terasa begitu dingin. Tuan Imran berdiri dan berjalan menuju jendela, seperti biasa. Ia menatap bulan sabit di langit Dubai, lalu berkata lirih, "Terima kasih karena sudah menerima lelaki yang hampir habis ini." Aku menoleh cepat. "Maksud Tuan?" Ia tidak menjawab, hanya memejamkan mata. "Nanti kau akan tahu, tidak semua pernikahan dimulai dengan cinta, tapi mungkin akan berakhir dengan keikhlasan." Malam itu aku tidur di kamar yang berbeda. Tapi sebelum aku sempat memejamkan mata, seorang asisten mengetuk pintu dan menyerahkan sebuah kotak. "Ini dari Tuan Imran," katanya. Saat kubuka, isinya membuat tubuhku lemas seketika. Di dalam kotak kayu bludru itu, ada beberapa lembar dokumen rumah sakit yang seluruhnya berbahasa Arab.
Namun pada bagian atasnya tertulis jelas satu kata yang bisa kupahami tanpa harus menerjemahkannya. Kanker. Aku menarik napas panjang, lalu perlahan mengeluarkan secarik surat yang terlipat rapi. Tulisan tangan dalam bahasa Indonesia, dengan gaya tulisan yang rapi dan dalam. Dalfa, aku tahu ini bukan awal yang baik. Tapi aku bukan pria yang jahat. Aku hanya pria yang kehabisan waktu. 1 tahun, mungkin kurang. Aku tak mau sendiri hingga akhir. Aku memilihmu bukan karena iba, tapi karena sejak pertama melihatmu menangis di pojok dapur itu, aku tahu kamu adalah orang yang akan ikhlas. Imran. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Mataku memanas. Air mata mengalir tanpa bisa kucegah. Bukan karena marah, tapi karena aku tidak tahu perasaan apa yang sedang mengalir di dadaku. Di satu sisi, aku merasa tertipu. Tapi di sisi lain, aku merasa dihormati. Malam itu, sebelum aku benar-benar bisa tidur, pintu kamarku diketuk pelan. Masuk. Ucapku, dengan suara tercekat. Tuan Imran berdiri di ambang pintu. Mengenakan jubah panjang putih. Wajahnya tenang, tapi ada semburat letih yang tak bisa ia sembunyikan. Aku tahu ini semua terlalu mendadak. Tapi malam ini, aku ingin bicara sebagai suami, bukan sebagai majikan, katanya pelan. Ia duduk di kursi pojok kamar, menjaga jarak. Aku tidak akan menyentuhmu, Zalfa. Aku tahu kamu belum siap. Tapi aku ingin kau tahu satu hal, bahwa aku menikahimu bukan karena iba. Tapi karena aku percaya, hanya orang yang hidupnya pernah hancur, yang bisa merawat hati yang sedang retak. Aku menunduk, menangis dalam diam. Malam itu, kami tidak bersentuhan. Tapi kata-katanya menembus lebih dalam dari sentuhan fisik manapun. Malam itu, aku melihat sisi lain dari seorang pria Arab yang selama ini kupikir dingin dan tak berperasaan. Dan sejak malam itu, hatiku mulai berubah. Tiap pagi, saat aku membuatkan teh mint untuknya, aku tidak lagi merasa seperti pembantu. Aku merasa sedang merawat seseorang yang perlahan menjadi bagian dari hidupku. Seseorang yang rapuh, tapi tetap berdiri tegak. Tuan Imran juga berubah. Ia jadi lebih sering memulai percakapan. Tentang cuaca, tentang bunga yang mulai mekar di halaman belakang, bahkan tentang Indonesia, negeri yang katanya sudah lama ingin ia kunjungi. Kalau aku masih diberi waktu, ucapnya sambil menatap jauh, aku ingin ke kampungmu, Zalfa. Aku ingin melihat tempatmu tumbuh. Setiap kali ia mengatakan hal-hal seperti itu, hatiku seperti diremas. Aku tidak tahu sejak kapan aku mulai memperhatikannya diam-diam. Menyimpan aroma parfumnya di ingatan. Menanti detik-detik saat kami duduk berdua dalam diam yang hangat. Suatu sore, ia tiba-tiba memberikanku satu kejutan yang tak pernah kupikirkan. Ia membawaku ke ruang tamu besar, yang sebelumnya selalu terkunci. Di sana, ada satu lukisan besar, wajah seorang perempuan Indonesia, mengenakan kebaya, dengan senyum tenang. Ini, ibumu, tanyaku hati-hati. Bibirnya tersenyum, tapi matanya basah. Bukan, ini istriku. Dia orang Jawa. Kami menikah diam-diam saat aku masih kuliah di Jogja dulu. Tapi dia meninggal karena komplikasi saat hamil. Aku terlalu muda dan terlalu pengecut untuk membawanya pulang ke negeriku. Aku menutup mulutku. Dada ini penuh. Tanganku refleks menyentuh lengannya, pelan. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan itu lagi. Aku tidak tahu berapa lama aku punya waktu. Tapi kalau kau bersedia, aku ingin menghabiskannya bersamamu, Zalfa. Aku tidak menjawab malam itu. Tapi air mataku mengalir deras. Karena untuk pertama kalinya, aku menyadari, aku telah jatuh cinta pada pria yang akan segera pergi meninggalkanku. Dan itulah yang paling kutakuti. Hari-hariku berubah. Bukan lagi tentang pekerjaan rumah atau menyiapkan teh. Tapi tentang menebak. Berapa lama lagi aku bisa melihat senyum lelahnya? Berapa pagi lagi aku bisa mendengar suaranya memanggilku dengan nada tenang? Suatu hari, ia meminta ditemani ke rumah sakit. Biasanya ia pergi sendiri, tanpa sepatah pun memberitahu. Tapi kali ini, ia menggenggam tanganku saat kami duduk di kursi ruang tunggu. Temani aku ya, apapun hasilnya, bisiknya. Aku hanya ingin kau tahu semuanya. Dan aku mengangguk, dengan hati yang mulai remuk dari dalam.
Setelah 1 jam menunggu, dokter akhirnya memanggilnya masuk. Tapi alih-alih menyuruhku tetap di luar, Tuan Imran menarik tanganku pelan. Ikutlah. Di ruangan dingin itu, dokter memandang kami dengan wajah serius. Lalu membuka hasil pemeriksaan, dan mengatakan dengan bahasa Arab yang cepat. Aku tak mengerti sepenuhnya, tapi saat dokter menoleh pada Tuan Imran dan berkata dalam bahasa Inggris, "The tumor is growing faster now. You have 3, 4 months at most." Aku nyaris jatuh dari kursi. Tubuh Tuan Imran kaku, tapi wajahnya damai. Seolah itu bukan berita buruk, tapi justru jawaban yang selama ini ia tunggu. Aku tak bisa berkata apa-apa. Saat kami keluar dari ruang itu, dunia rasanya berjalan lebih pelan. Di dalam mobil, ia menggenggam tanganku lebih erat dari sebelumnya. Aku sudah siapkan semuanya. Untukmu, untuk Ryan. Setelah aku pergi, akan ada rekening atas namamu. Surat rumah. Bahkan visa tinggal permanen untukmu dan anakmu di sini. Aku memandangnya dengan mata berkaca. Kenapa? Kenapa kau lakukan semua ini untukku, Tuan? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia menoleh padaku, tersenyum tipis. Karena dulu aku kehilangan wanita yang kusayangi karena terlalu lama diam. Dan aku tidak mau kehilangan yang kedua karena alasan yang sama. Air mataku jatuh. Bukan 1, tapi deras. Aku mencintainya, dan kini aku hanya bisa menghitung hari sampai Allah mengambilnya dariku. Sejak dari rumah sakit itu, aku tak lagi melihat Tuan Imran sebagai majikan, bukan juga sekadar suami, tapi sebagai seseorang yang setiap detik kehidupannya ingin kujaga seperti nyawa kedua. Setiap langkahnya kini lebih lambat. Nafasnya mulai pendek. Tapi tak sekalipun dia mengeluh. Aku tidak butuh belas kasihan, Zalfa. Aku hanya ingin mati dengan tenang, bersama seseorang yang mau mendengarku, bukan menilaimu dari masa lalu. Katanya sambil tersenyum saat kami duduk di balkon, menatap senja. Hari-harinya diisi dengan hal-hal kecil tapi bermakna. Ia minta dibacakan surat-surat Al-Quran. Ia bahkan meminta dibelikan gamis kecil untuk Ryan, dan menyiapkan kamar mungil untuknya di rumah ini. Kalau aku tak sempat bertemu dia, biarlah kamarnya yang menyambut anakmu nanti, ucapnya lembut. Malam-malam kami jadi lebih khusyuk. Kadang kami hanya duduk dalam diam, saling memandang. Kadang ia cerita soal hidupnya yang pernah sombong dan keras kepala, hingga akhirnya ia belajar bahwa cinta tak bisa dibeli, tapi bisa ditemukan dalam keikhlasan. Satu malam, aku melihatnya duduk di sejadah lebih lama dari biasanya. Tubuhnya gemetar. Aku menghampirinya, pelan-pelan. Aku takut, Zalfa. Suaranya nyaris tak terdengar. Bukan takut mati, tapi takut tak cukup membahagiakanmu sebelum waktuku habis. Aku menunduk, memeluk bahunya pelan, menahan tangis. Tuan sudah lebih dari cukup. Jauh lebih dari cukup. Esoknya, ia tak bangun sepagi biasanya. Dan saat aku masuk ke kamarnya, wajahnya pucat, tapi damai. Ia memandangku dari balik selimut tebal, lalu berbisik. Kalau esok aku tak bangun, tolong, jangan menangis. Buka lemari di ruang baca. Semua yang kau butuhkan ada di sana. Untukmu, dan Ryan. Dadaku terasa sesak. Aku tidak siap kehilangan dia. Tapi Allah seakan sedang mengajariku, bahwa cinta sejati bukan tentang berapa lama waktu bersama, tapi seberapa dalam kita menghargai kehadirannya. Dan malam itu, aku hanya bisa berdoa agar esok tidak datang terlalu cepat. Tapi pagi pun tetap datang, seperti biasa. Matahari naik perlahan di langit Dubai, dan aku tahu, waktunya tiba. Aku masuk ke kamarnya sambil membawa teh mint seperti biasa. Tapi kali ini, tubuh Tuan Imran tak lagi bergerak di bawah selimut putih itu. Wajahnya menghadap kiblat, dan senyuman tipis masih melekat di bibirnya. Seolah ia hanya tertidur, dan bermimpi indah. Aku menggenggam tangannya yang mulai dingin, lalu memeluk tubuhnya perlahan. Tak ada jerit, tak ada teriakan. Hanya air mata yang jatuh tanpa suara, dan doa yang mengalir dari bibirku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hamzah datang tak lama kemudian. Ia memelukku tanpa kata-kata, dan membisikkan, beliau sudah menyiapkan segalanya. Surat-surat, warisan, bahkan sebuah surat terakhir, hanya untukmu. Sore harinya, setelah pemakaman yang tenang dan penuh hormat,
Aku masuk ruang baca dan membuka lemari seperti yang pernah ia katakan. Di dalamnya, ada koper besar berwarna hitam, sebuah map coklat, dan sepucuk surat dengan namaku. Tanganku gemetar saat membukanya. Zalfa, maafkan aku karena tidak bisa mencintaimu lebih lama. Tapi aku bersyukur pernah mencintaimu meski hanya sebentar. Di dalam map ini ada semua yang kuberikan padamu. Rumah ini atas namamu. Uang yang cukup untuk masa depan Ryan. Dan visa agar kau tak perlu jadi pembantu lagi. Tapi lebih dari semua itu, aku tinggalkan satu hal yang tak bisa diukur. Cintaku yang tulus, walau tak sempurna. Aku menangis. Tapi bukan karena kehilangan. Aku menangis karena diberi kesempatan oleh Allah untuk mengenal seorang pria yang datang dalam waktu tersingkat, tapi meninggalkan jejak terdalam. Beberapa hari setelah itu, aku mengurus semuanya dengan tenang. Ryan akhirnya datang, ditemani keluargaku dari kampung. Saat ia masuk rumah besar itu dan melihat foto kecil Tuan Imran di ruang tengah, ia bertanya polos, "Itu siapa, Bu?" Aku tersenyum, menahan tangis. "Itu, orang yang membuat kita bisa hidup lebih baik, Nak." Dan dalam hati aku berjanji, aku akan menjalani hidup ini dengan penuh syukur, seperti yang selalu ia ajarkan di hari-hari terakhirnya. 3 bulan setelah kepergian Tuan Imran, rumah itu tidak lagi terasa sunyi. Ada tawa kecil Ryan yang berlarian di lorong panjang, ada wangi masakan Indonesia dari dapur, dan ada bacaan Al-Quran yang mengalun dari kamar kecil yang dulu ia siapkan untuk anakku. Semuanya terasa hidup kembali. Tapi ada satu ruang yang tetap kusempurnakan dalam hening, ruang baca tempat ia menulis surat terakhirnya. Setiap malam, aku duduk di sana, membaca ulang kalimat-kalimatnya yang sederhana tapi menenangkan. Ia pergi, tapi tak pernah benar-benar hilang dari hidupku. Setiap langkahku di rumah ini, setiap senyum Ryan, adalah warisan cinta dari seorang pria yang tak memulai hubungan kami dengan janji manis, tapi dengan tanggung jawab dan ketulusan yang jarang kutemui dalam hidup. Kini aku tak lagi bekerja sebagai pembantu. Dengan uang warisan yang ia tinggalkan, aku membuka jasa catering makanan Indonesia untuk komunitas perantau di Dubai. Banyak yang tak percaya kalau dulunya aku cuma TKW. Tapi aku tak pernah malu. Justru dari titik paling rendah itulah, Allah membuka jalan menuju takdir yang tak pernah kuduga. Kadang orang bertanya, "Apa kamu menyesal menikah secara siri? Apa kamu merasa dimanfaatkan?" Aku hanya tersenyum. Tidak. Karena dari pernikahan itu, aku belajar bahwa cinta sejati tak diukur dari pesta besar atau kemewahan, tapi dari keberanian seseorang mencintai, di ambang ajal. Ryan tumbuh sehat. Ia sering menatap foto Tuan Imran dan bertanya, "Ayah ini baik ya, Bu?" Dan aku akan mengangguk, menatap langit sambil membisikkan dalam hati, "Iya, Nak, ayahmu mungkin tak lama bersamaku, tapi cukup untuk membuat hidup kita berubah selamanya."